Hello everyone, welcome back to Aida Ping. Belajar bahasa Inggris dengan penjelasan yang mudah dipahami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang procedure text. Materi pada video ini meliputi apa itu procedure text, apa saja tujuannya, apa saja bagiannya, dan berbagai contoh-contoh soal. Tapi sebelum itu, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Are you familiar with this picture? Semua orang pasti familiar ya dengan gambar-gambar ini. Tapi, pernahkah kalian memperhatikan bagian belakang kemasannya? Have you ever observed the back package? Karena apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu procedure text, dapat kita temukan contohnya pada bagian belakang bungkus mie instan. Tapi bukan labelnya ya yang akan kita pelajari, melainkan cara memasaknya. Seperti ini. Atau yang ini. Tapi tentu saja yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi, inti dari pembelajaran kali ini adalah tentang suatu teks yang membahas tentang step-step atau langkah-langkah melakukan sesuatu. What is procedure text or procedural text? It's a text which explains how to make or use something step by step. Adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu langkah demi langkah. Setiap teks memiliki tujuan, begitu juga dengan procedure text. What is its purpose, aim, or goal? To tell, explain, how to make, use, do, or operate something. Untuk menjelaskan bagaimana cara membuat, menggunakan, melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Teks ini sendiri terdiri atas berbagai jenis atau macam procedure text. Kita punya directions yang berisi tentang how do I get somewhere. Nah, ini adalah step-step cara atau bagaimana pergi ke suatu tempat. Nah, contoh direction ini mungkin kita bisa temukan pada Google Map. Yang kedua, kita punya instruction atau how do I do something? Bagaimana cara saya melakukan sesuatu. Then we have recipe, how do I cook something? Kalau yang ini cukup jelas ya, yaitu resep cara memasak sesuatu. Selanjutnya adalah rules for games, how do I play this? Cara memainkan game tertentu. Then we have manuals. How do I operate this? Manual berisi tentang bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Yang terakhir kita punya agenda. What are we doing? Atau apa yang akan kita lakukan. Tapi mungkin pada soal kita hanya akan menemukan instruction, recipe, and manuals. Nah, berikut ini merupakan contoh-contohnya. Salah satu contoh instruction adalah how to properly wash your hands. Atau bagaimana kita mencuci tangan dengan benar. Kemudian contoh yang kedua recipe, kalau ini pasti cukup jelas ya, karena sering kita temukan. And then we have rules for game. Nah, contoh kali ini berupa to the point instruction. Bagaimana cara memainkannya dan bagaimana untuk menang. Contoh berikutnya, manual. Di sini kita punya how to put the paper in the printer. Nah, pengertiannya sudah, kemudian contohnya juga sudah. Sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian dari procedure text. Apa saja isi dari procedure text? Pada umumnya, sebuah procedure text berisi tentang title, yaitu judul, yang pada judul ini biasanya memuat tentang tujuannya. Kemudian yang kedua adalah materials atau tools, apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga adalah steps atau langkah-langkahnya.
Apakah dalam procedure text harus ada ketiganya, yaitu title, materials, dan steps? Tentu saja tidak, karena kadang kita mungkin akan menemukan procedure text yang tidak ada title atau materials-nya. Karena bagian terpenting dari procedure text adalah steps-nya atau langkah-langkahnya. Suatu teks bisa disebut procedure text hanya jika ada steps-nya. Jadi diingat-ingat ya. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. How to make a cup of honey lemon drink. In this recipe we have ingredients and steps. Coba perhatikan steps-nya. Pada umumnya, steps pada procedure text menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, juice the lemon atau peras lemonnya. Kemudian heat the water, panaskan air. Seperti yang kita lihat, kalimat perintah diawali dengan kata kerja yaitu juice, heat, add, and mix. Based on the text, what is the goal of the text? Goal atau tujuannya adalah to explain how to make a cup of honey lemon drink. Untuk menjelaskan bagaimana cara membuat secangkir minuman lemon yang diberi madu. Di sini, ingredients mewakili materials. Sekarang coba perhatikan contoh manual berikut ini. How to insert SIM card and micro SD card. Bagaimana cara menyisipkan kartu SIM dan kartu micro SD. Nah, bisa dilihat pada teks ini bahwa di sini tidak ada materials-nya dan hanya ada title dengan steps-nya. Karena pada umumnya dalam manual tidak memerlukan materials. Sekarang, apa tujuan teks ini? What is the purpose of the text? To explain how to insert SIM card and micro SD card. Itu typo ya, bukan insert tapi insert. Nah, sekarang waktunya latihan soal. Soal yang pertama disajikan sebuah teks yang berjudul es teler atau iced fruit cocktail with condensed milk. How much water do we need if we want to make es teler? Berapa air yang kita butuhkan untuk membuat es teler? Jawabannya adalah B, 50 ml. Soal yang kedua, what should we do to dissolve sugar immediately? Apa yang harus kita lakukan untuk melarutkan gula? A. Heat for a few minutes. B. Crush in a small saucepan. C. Combine sugar and water. Or D. Stir it completely. Untuk menjawabnya, coba perhatikan steps nomor 2. Heat for a few minutes until sugar dissolves. Jadi jawabannya adalah A. Nah, soal berikut ini bukan lagi recipe, tapi manual tentang how to fix a frozen Android mobile phone. Nah, frozen di sini bukan artinya membeku ya, tapi ngehang. Jadi, bagaimana cara memperbaiki HP yang ngehang? Pertanyaannya adalah, what is the benefit of reading the text? Apa manfaat membaca teks ini? Coba diperhatikan jawabannya. A. We know how to fix a phone after buried in snow. B. We know how to remove the phone battery. C. We know how to fix a frozen mobile phone. Or D. We know how to freeze an Android phone. Tujuan suatu procedure text biasanya berhubungan dengan judulnya. Jadi mana yang kira-kira paling mirip dengan judulnya? Jawabannya adalah C. We know how to fix a frozen mobile phone. Kita tahu bagaimana cara memperbaiki HP yang ngehang. Soal yang kedua,
What should we do if the regular way of turning the phone off does not work? Apa yang harus kita lakukan jika cara biasa mematikan HP tidak bisa? A. Hold the power and volume up buttons for 10 seconds. B. Press and hold the power button on the phone screen. Or C. Hold the power and volume down button for 10 minutes. Or D. Remove the battery and try to charge the mobile phone. Untuk menemukan jawabannya, kita harus tahu kata kunci pertanyaannya. Kata kunci di sini adalah regular way. Jadi, ayo kita cari dulu regular way pada teks. Nah, pada step kedua, try turning your phone off the regular way, yaitu press and hold the power button on your phone. Nah, ini cara biasanya, tapi if this doesn't work, move on to the next steps, yaitu step nomor 3, force your phone to restart, yaitu hold the power and volume up button for 10 seconds. Jadi jawabannya adalah A. We try to remove the battery. We fail to force the phone to restart. Kita mencoba untuk mengambil baterainya, kita gagal untuk merestart HP. Nah, kira-kira konjungsi mana yang tepat untuk kalimat ini? A. Before, B. After, C. Thus, or D. Therefore. Jawabannya adalah B. After. We try to remove the battery after we fail to force the phone to restart. Itu tadi materi tentang procedure text. Semoga kalian paham ya. Thank you for watching and see you on the next video.